wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau hai, saya jawabannya halo. Halo? Halo? Halo, halo? Hai, hai? Halo, hai? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Iya. Baik, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bumi Utara Kota Pedang, Ibu Musliha SHG, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat-hebat, ya, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan guru bidang studi, yaitu guru olahraga dan guru agama. Kepada yang terhormat Ibu Wali Murid SDN Bumi Utara Kota Pedang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk sosialisasi tentang budaya positif, diseminasi budaya positif yang ada di SDN Bumi Utara Kota Pedang. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali untuk kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu saya nanti akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif, di mana saya nanti ada penjelasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama mohon izin saya memanggil Bapak Susianto. Mohon dimajukan ke baju depan Bapak. Iya. Baik, berikutnya adalah Ibu Asma. Ya, silakan Bu Asma. Mohon izin Bu Asma untuk ke depan. Iya. Hari ini kita coba kita akan memberikan suatu perubahan untuk paradigma belajar. Baik. Nah, ini sebagai contoh. Ya, ini misalnya Bapak Susianto itu di sini ada sebuah, jadi menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi simpanan itu nanti akan dikepal Pak. Jadi dikepal, ya, dikepal. Bapak itu punya sesuatu yang sangat berharga. Nanti Bu Asma, ya, itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya itu kepala Pak Susi sesuatu yang tadi Pak Susi punya itu bisa diambil. Caranya bagaimana? Terserah. Mau menghardiknya boleh, mau merayunya juga boleh, ya. Atau mungkin menghardiknya pun boleh, atau mungkin dengan cara apapun silakan boleh. Ya, mungkin genggaman atau kepala yang ada di tangan Pak Susianto ini itu bisa lepas. Dan diharapkan Pak Susianto juga kepala itu tidak lepas ke tangan Bu Asma. Ya, bisa ya Pak ya. Oke, misalnya contoh seperti bahan ini ada sebuah misalnya uang ya Pak ya, mohon izin Pak. Ya, ya baik. Oke, bisa kita mulai. Mungkin silakan Bu Asma dengan kata-kata, silakan dengan perkataan apapun, bagaimana caranya supaya sesuatu yang digenggam Pak Susianto itu bisa lepas. Ya, silakan Bu Asma.
Iya. Nah, mohon izin Pak, tangan Pak. Iya. Eh, Permisi Pak Susi, boleh lihat nggak yang ada di kepala tangannya Pak Susi itu apa ya? Boleh. Boleh. Nggak boleh diambil. Boleh ya? Boleh saya minta nggak Pak? Enggak. Kenapa? Tidak saja. Tapi saya mau itu karena saya membutuhkan itu. Boleh nggak saya minta? Aku juga mau terlibat dengan barang ini. Tapi aku juga mau apa penting Pak mau karena buat anak saya kebetulan mau jajan, saya nggak ada uang, jadi saya mau minjem dulu minta Pak Susi boleh nggak? Cuma ini barang aku ini. Tolong dong Pak, kalau bukan sama Pak Susi, sama siapa lagi saya minta tolong. Tapi kalau kamu kasih apa ke saya? Nanti saya balik lagi kalau saya ada uang. Oke Pak, boleh? Gimana ya? Adalah tuh sangat mau sekali dengan barang ini cuma satu lagi. Tapi saya sangat butuh banget itu boleh Pak ya? Please. Oke Pak? Ayo Pak, saya ambil ya Pak. Jangan, ini paksa deh. Coba jangan paksa dong, ngomong baik-baik dong. Baik Pak Susi, sekali lagi saya minta baik-baik. Boleh nggak saya minta yang ada di tangannya itu? Tapi nanti kembalinya tuh ya. Iya. Ini enggak ya. Boleh ya. Kalau memang butuh sekali atau butuh, tapi nanti kembalinya ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Mbak Tuti dan Bu Asma. Iya, baik, luar biasa ya. Ya tadi, ya Bapak Ibu, yang tadi apa yang ditampilkan tadi ini mempunyai sebuah makna ya Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah sebuah perubahan paradigma belajar. Ya terutama dalam hidup sehari-hari. Biasanya kita guru, ya. Jadi kita itu memang hidup ini harus punya prinsip Bapak Ibu. Prinsip artinya perintah untuk perubahan paradigma untuk lebih baik lagi. Nah, meskipun kita dirayu, dihardik, ya atau diintimidasi, kita tetap teguh pada pendirian kita. Ya, misalnya seorang siswa merayu kepada Bapak Ibu guru supaya nilai ulangannya supaya lebih tinggi atau mungkin supaya diluluskan. Orang tua murid mungkin sudah berapa kali sudah tidak mengikuti pembelajaran supaya, nah ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya guru punya prinsip atau berpegang teguh, maka itu tidak bisa untuk dirayu dengan cara apapun. Nah inilah makanya kita harus mempunyai sebuah perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu, baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menjelaskan tentang ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya ini kita tidak dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu, ya. Berbuat tersebut guru tidak melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian itu terjadi karena murid itu sedang mengontrol dirinya, itu dikontrol. Nah, saat itu dan itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Nah, teori menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi mungkin kalau kita punya keinginan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada seorang murid. Nah, ini sudah dijelaskan karena murid mempunyai tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan karakter bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar itu untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif dan kadang sulit bagi guru yang mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan
perilaku ini. Nah, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan perasaan atau pesan negatif. Ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, apa sih kata disiplin? Nah, disiplin itu ya di sini di dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ketentuan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nah, itu makna kata disiplin dalam budaya kita. Nah, kemudian disiplin politik itu tujuannya adalah untuk apa Bapak Ibu? Untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid tersebut kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Dan tentunya ya, mereka itu akan tetap berperilaku yang baik dan berlandaskan nilai kebajikan. Karena apa? Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Nah, jadi ya kesimpulannya di sini disiplin positif itu adalah sebuah cara menerapkan pendisiplinan kepada anak-anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk mandiri. Kemudian anak melakukan kedisiplinan itu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Kemudian pendekatannya tetap memperhatikan hak anak untuk berkembang dengan sehat dan mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk dalam proses pendisiplinan. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar ya profil pelajar Pancasila apa itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab profil pelajar Pancasila itu apa? Mungkin dari Ibu Yati, Mohon Bu Yati, profil pelajar Pancasila Bu Yati. Ya, silakan profil pelajar itu pertama Bu Yati. Ya, gimana Bu Asma, profil pelajar Pancasila? Ya, profil yang saya tahu itu profil pelajar Pancasila itu ada 6-nya. Ya, betul. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua itu berkebinekaan global. Ya. Ketiga mandiri. Ya. Keempat gotong royong. Ya. Kelima bernalar kritis Ya. dan kreatif. Iya, kreatif. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Bu Asma. Iya, baik. Ya, jadi itu adalah suatu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa pahami Bapak Ibu ya? Iya, baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah memberikan. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu, biar kita tambah semangat ya Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Halo? Hai? Halo? Oke, baik, kita nyanyi sekarang. Kita akan nyanyi bersama ya Bapak Ibu ya. Iya, ya. Iya, Ibu Martina. Iya, oke. Ya. Kita
Ibu Martina. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk nah, ya, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif, ya. Nah, sekarang kita akan ya, kita Bapak Ibu ya. Ini masih ada kendala. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, setuju nggak sih siswa itu diberikan hukuman? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Alasannya kenapa? Barangkali Pak Susianto? Ya, setuju nggak Pak Susianto? Setuju. Ya, alasannya Pak? Selama hukuman itu bersifat membangun, baik itu seluruh unsur yang ada pada anak, contohnya kepribadian, kedisiplinan, itu boleh dilakukan, tapi dengan syarat tidak memberikan hukuman yang bersifat fisik, ya. Jadi hukuman dalam arti yang bersifat untuk meningkatkan disiplin dan sebagainya boleh, tapi tidak boleh yang bersifat fisik. Itu saja barangkali Ya, saya tambahkan. baik, terima kasih Pak Susi ya. Jadi intinya Pak Susianto tadi setuju ya Pak ya. Baik, sekarang dari Ibu Guru, Ibu Yanti. Menurut Ibu Suyati setuju nggak kita memberikan hukuman kepada siswa? Kalau saya sangat setuju. Sangat setuju. Karena kan awalnya kan kalau tidak dihukum kan nanti terbiasa. Ya. Juga lagi sekali bersama, nanti kedua kali kalau kita diamkan kan tidak bagus. Ya. Selanjutnya hukuman itu membangun, Lalu, merubah sikap, sifat itu bagus-bagus saja seperti aja. Jadi untuk meningkatkan supaya siswa itu berperilaku yang seolah itu tidak membuat kesalahan lagi. Disiplin itu adalah poin utama yang kita lakukan. Itu yang saya tambahkan dari Pak Susianto. iya. Baik, terima kasih Bu Suyati. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Ibu kita. Ya, sekarang dari kalangan orang tua. Nah, kadang-kadang kita ya mendengar anak kita dihukum sama Bapak Ibu guru. Nah, saya mau dengar nih dari Ibu, dari satu orang tua, ya. Kira-kira hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu, kira-kira menurut Ibu sebagai orang tua setuju nggak? Alasannya bagaimana? Kalau memang tidak setuju, seperti apa? Ya, baik, silakan orang tua dari Mama Gigi, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya hukuman untuk semua para murid itu memang setuju. Bila mana sanksinya itu bisa membuat anak kita berubah, apa boleh buat gitu. Kita terima aja. Bila mana memang anak kita dapat hukuman, tapi mohon maaf kalau hukumannya itu jangan lebih dari gimana deh gitu, sebisa ringan-ringan mungkin untuk diberi hukuman, biar anak itu bisa berubah
dan tambah semangat belajar. Itu aja cukup. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mama Gigi. Iya, jadi kesimpulannya ya, baik Bapak Ibu guru ataupun orang tua itu setuju ya jika diberikan hukuman. Nah, seperti apa sih bentuk hukuman yang tujuh itu? Nah, di sini ada alasannya. Dengan catatan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sebagai orang tua kalau mendengar laporan dari anaknya, "Mak, tadi saya dihukum ya sama bapak ibu guru," misalnya disuruh membaca ya, atau mungkin sesuatu yang membersihkan sampah mungkin yang ada di halaman sekolah, itu jangan ibu langsung emosi langsung datang ke sekolahan, jangan ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentukan didikan yang positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu guru selain mendapatkan memberikan hukuman juga memberikan reward atau penghargaan. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada anak ya. Baik, alhamdulillah sih kalau gurunya dari guru tanaman petang ini selalu memberikan apresiasi ya Bapak ya Bu ya. Alhamdulillah Pak Tuti, Pak Mendakir, Pak Ninja, Bu Asma, Bu Yati, Bu Marina, ya Bu Riri, semua guru-guru yang ada di sini semuanya suka memberikan reward atau penghargaan kepada anak yang berprestasi. Baik, untuk selanjutnya yang kita akan jadi di sini saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tujuannya seperti apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam hal ini, motivasi merupakan terendah pada perilaku manusia karena apa? Yang dilakukan dirinya hanya karena ingin menghindari atau ketidaknyamanan dari hukuman. Jadi, karena kita ini siswa ini dia akan bersemangat, ya akan patuh. Yang rupanya di sini supaya apa? Untuk menghindari dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ada motivasi, misalnya seorang anak, ya, wah, ketika bapak ibu gurunya menjawab itu memberikan pertanyaan, lalu selalu tunjuk tangan atau tampil maju ke depan, itu ada sebuah motivasi. Motivasinya ingin apa? Kadang untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari seorang guru. Nah, penghargaan ini bisa berbentuk apa Bapak Ibu? Bisa berbentuk pujian atau sesuatu yang bermanfaat untuk peserta didik atau siswa. Ya, baik. Berikutnya adalah di sini rupanya ada dua motivasi ya dalam hidup manusia. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Jadi motivasi itu yang berasal dari murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri, sehingga mereka itu tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah dalam melakukan sesuatu. Kemudian motivasi ekstrinsik apa? Yaitu motivasi yang mendorong murid itu untuk melakukan berbagai hal dengan tujuan untuk memperoleh hadiah ataupun untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman. Halo? Hai. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mari semangat Bapak Ibu ya. Masih. Ya, baik Bapak Ibu, kadang kita pernah nggak mendengar antara hukuman dan konsekuensi? Bedanya apa sih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Mungkin barangkali saya mau dengar Pak Nijar. Nah, silakan Pak Nijar. Perbedaan hukuman atau konsekuensi apa sih Pak Nijar? Bedanya?
Kalau menurut pribadi saya, Ya. kalau hukuman itu sesuatu sanksi yang diberikan kepada anak karena anak itu telah melanggar sesuatu atau aturan sekolah. Ya. Ya, karena atau mengurangi disiplin anak tersebut bisa mendapatkan hukuman. Ya. Nah, kalau konsekuensi itu, jadi anak itu harus bertanggung jawab atas ketidakdisiplinan anak tersebut untuk tidak mengulangi pelanggaran atau perbuatan yang membuat sekolah itu menghukum anak tersebut, Pak. Iya. Menurutnya seperti itu. Iya. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Pak Nija. Iya, baik, terima kasih Pak Nija. Ya, ya tadi sudah benar disampaikan bahwa hukuman itu apa? Di sini ada sesuatu. Nah, sekarang kita harus bisa melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang memang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak itu jadi sakit, ya, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi sakit hati kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan, dan kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu adanya paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Nah, kemudian di sini konsep diri yang buruk. Nah, kemudian yang terakhir adalah hukuman itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diartikan untuk sementara. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita membedakan hukuman atau koreksi. Ya, mungkin barangkali kita bisa berputar untuk menjawab hukuman atau konsekuensi. Sekarang Pak Mudakir, di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Menurut Pak Mudakir, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Bisa, tapi itu saya bilang hukuman juga konsekuensi juga gitu. Artinya kan anak itu nantinya tidak mengulang perbuatan yang mereka lakukan itu atau yang melanggar aturan itu juga. Ya, berarti jawabannya apa Pak? Hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Hukuman. Iya. Oke, baik. Yang kedua, silakan Pak Suprianto. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak? Ini kalau menurut saya hukuman juga. Hukuman. Ya, baik. Nanti kita jawabannya kita cek ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ninja. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau untuk di masa pandemi itu masuknya hukuman, Pak. Oh, Tapi karena sekarang udah bukan pandemi, ya jadi bukan hukuman. hukuman. Ya, baik. Terima kasih Pak Ninja. Berikutnya, Bu Asma menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya itu maksudnya konsekuensi ya, karena ada nilai tanggung jawab dia karena sudah mencoret-coret kertas temannya, jadi suruh menggantikan, jadi konsekuensi. Konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Suryati. Yang ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Ibu Suryati apa hukuman atau konsekuensi? Kalau saya itu hukuman, Hukuman. karena kan udah membuat tempat itu kan menjadi becek, Iya. ya kan? Iya. Jadi kan harus bertanggung jawab. Iya. Supaya tidak becek, nanti tidak menimbulkan licin, kemudian bisa jatuh, bisa kotor lantainya atau bagaimana. Menurut saya ya Pak ya, Iya. jadi namanya kalau menurut saya ya hukuman yang besar, kalau tidak bisa. Jadi dua-duanya. Baik, terima kasih Ibu Suryati. Berikutnya Ibu Marlina. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu sepertinya itu adalah hukuman. Hukuman. Ya, baik, terima kasih Ibu Marlina. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bu Ririn,
hukuman atau konsekuensi Bu Rini? Menurut saya itu hukuman. Hukuman. Iya, baik. Terima kasih wahai Bapak Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya. Baik, kita lihat, kita cek jawabannya Bapak Ibu. Iya. Nah, jawabannya yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Nah, yang kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Ya. Baik, berikutnya kita lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, di sini adalah untuk dihukum oleh penghargaan. Jadi di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang pertama adalah penghargaan menghukum. Yang kedua penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan kurang efektif. Dan penghargaan yang merusak hubungan yaitu penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, dan yang terakhir adalah mengurangi motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, di sini bagaimana sih penghargaan jangka pendek dan jangka panjang? Nah, di sini kalau penghargaan efektif itu jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu dan pendek. Ya, oke. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang terakhir adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka saya kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ya. Nah, cara kebutuhan bertahan hidup seperti apa Bapak Ibu? Jadi kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada juga kebutuhan biologis, dan ini bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, kemudian ada juga kebutuhan rasa kasih sayang. Kenapa? Karena kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan untuk apa? Akan hubungan atau koneksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan kebebasan, yaitu kesenangan, dan terakhir adalah kesenangan. Ya, baik Bapak Ibu. Halo. Oke, masih semangat? Masih. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, kadang-kadang kita itu dari 5 posisi kontrol itu kita yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Nah, jadi kalau kita misalnya suka menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau untuk menekan murid, kita itu termasuk kategori penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya itu guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan tandingan yang membuat orang lain merasa ketidaknyamanan. Nah, kemudian teman guru ini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kemudian ada pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan atau dan konsekuensi yang sangat mengandalkan pada penghitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid itu untuk bertanggung jawab dan akan perilakunya mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini ya mungkin seperti ini bentuk-bentuk contoh dari nah biasanya ini kita ini, nah ini sebagai contoh penerapan. Misalnya sebagai siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, misalnya dahinya atau mungkin tidak pakai topi. Nah itu kalau kita kategori sebagai penghukum itu hormat bendera selama 1 jam. Nah kalau kita membuat rasa bersalah, ada sesuatu yang disampaikan beberapa kali, Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Yang kali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu betul sesuatu ya kita kalau kategori sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah itu contoh untuk sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia lebih bagus lagi, lebih halus. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ya itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk sebagai manajer. Nah, pada umumnya posisi kontrol yang paling baik diterapkan oleh guru itu adalah sebagai manajer. Karena kenapa? Karena posisi ini di dalam mencairkan masalah perilaku murid itu yang kurang baik, guru akan mengajak murid tersebut berdiskusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, baik. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas bersama siswa? Pernah Bapak Ibu? Pernah tidak? Jadi keyakinan kelas ini, jadi misalnya kita kasih awal, kita memberikan sebuah keyakinan yang sesuai dengan kesepakatan. Misalnya contoh, tidak boleh membuang sampah, atau mungkin tentang disiplin, masuk dan pulang tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelas. Pernah ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, nah itu adalah sebagai contoh bentuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang restitusi. Bapak Ibu pernah dengar restitusi tidak? Ya, nah kalau kita lihat pernyataan restitusi itu adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajak murid itu untuk mencari solusi. Untuk apa? Untuk membantu murid berpikir tentang bagaimana mereka memperlakukan untuk lebih baik lagi. Itu adalah sebuah tentang restitusi.
Nah, ada tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang apa itu bentuk menstabilkan identitas? Nah, di sini adalah ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, ketika dia mengalami kegagalan, dia ingin mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Dengan datanya, sehingga dalam pelaksanaan menstabilkan identitas itu, guru harus bisa membuat anak merefleksikan dengan keyakinan dirinya menggunakan perkataan, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, atau dengan perkataan saya juga pernah melakukan seperti itu, ya, sehingga anak tidak merasa dikritik sehingga dia merasa gagal. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakannya salah, ya. Nah, semua tindakan manusia yang baik ataupun yang buruk pasti memiliki maksud tujuan. Nah, sehingga pada saat seorang anak itu akan melakukan tindakan yang salah, nah, guru tersebut menanyakan kepada anak tentang alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah menanyakan. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa kita di dasarnya itu termotivasi secara internal, ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, sekarang contoh penerapan restitusi. Nah, misalnya di sini ada sebuah siswa yang terlambat. Nah, mungkin bisa kita ada simulasi, ya, contoh penerapan restitusi. Barangkali siapa Bapak Ibu guru yang mau mensimulasi bagaimana cara penerapan restitusi yang baik ketika anak misalnya terlambat. Oke, saya siapa namanya? Ahmad ya. Ardiansa. Coba Ardiansa. Bapak mau minta tolong sini. Ya, ini Ardiansa. Ya, Ardiansa. Misalnya Ardiansa terlambat masuk sekolah. Ya, lambat masuk sekolah. Misalnya Pak gurunya Pak Sucianto. Ya, Pak Sucianto. Nah, Ardiansa apa yang harus dilakukan? Pertama harus disampaikan kepada Pak Guru kalau terlambat, bagaimana pertama sikapnya seperti apa, ya, terus perkataannya seperti apa. Nanti ada ucapan yang disampaikan oleh Pak Guru, ya. Baik, silakan Ardiansa. Asisi. Ya, Asisi. Assalamualaikum Pak Asisi. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Kenapa terlambat, Nak? Lagi macet di jalan. Oh, betul. Terlambat tidak apa-apa, lebih bagus daripada tidak masuk. Tapi bukan berarti terlambat itu boleh dilakukan waktu-waktu. Untuk lain kali harus berangkat pagi-pagi lagi kalau macet, ya. Nah, kamu masih bagus. Walaupun terlambat, kamu masih masuk. Ya, ya. Iya. Nah, lebih baik lagi, ya, ya. Jangan sampai terlambat, ya. Nah, berangkatnya lebih pagi, ya. Ya, udah duduk. Iya, baik, terima kasih Pak Sucianto. Ya, ini tadi ya ada terutama buat Pak Suci dan Ardiansa. Iya, baik, berikutnya sekarang coba siapa namanya? Muhammad? Aujan. Panggilannya?
Ojan, oke silakan. Ojan, Ojan ditanya ibu gurunya Bu Asma. Ya, Ojan ditanya ini ketahuan menyontek. Nah, ketahuan menyontek ya Ojan ya. Nah, Ojan ketahuan menyontek nih sama bu guru sama Bu Asma. Nah, terus Ojan dipanggil sama Bu Asma. Nah, kira-kira bagaimana penyampaian Ojan sampaikan oleh bu guru? Silakan Bu Ojan. Ya, ini silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, gara-gara menyontek. Kok menyontek sih sayang? Emang nggak belajar di rumah? Enggak. Menyontek itu tidak boleh ya. Itu bisa merugikan diri kamu. Ya. Kalau menyontek itu rugi buat kamu, rugi buat teman kamu, ya. Ruginya buat kamu apa? Kamu nggak tahu pelajaran yang akan dipelajari, kamu nggak belajar, tahu-tahu nyontek, nilainya bagus, tapi kamu nggak ada hasilnya. Ya, lebih baik belajar di rumah, walaupun kamu belum bisa bertanya sama ibu apa yang belum dipahami. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, udah, duduk kembali. Iya, tepuk tangan buat Bu Asma dan Ojan. Luar biasa ya. Rupanya guru SD dulu tahun ini yang sudah Bu penyampaian yang bagus-bagus ya, dengan bahasa yang sopan, yang santun ya. Jadi inilah ya contoh budaya positif yang ada di SDN Bumi Utara Nampetan. Ya, alhamdulillah Ibu ya, berarti kita juga menerapkan apa? Restitusi. Begitupun Bapak Ibu guru yang lainnya seperti itu. Ya Bu ya. Barangkali dari orang tua ada yang mau ditanyakan tentang restitusi Mama Aldi. Silakan Mama Aldi. Iya. Nanti biar Bapak gurunya bisa menjawab. Iya. Ya. Ya. Kenapa Bu? Ya. Oh tadi tentang, jadi misalnya Bu, ini kan tadi ketika anak berbuat kesalahan ya kan. Nah itu tadi Bapak Ibu gurunya tadi melaksanakan restitusi itu adalah jadi ketika anak ujian berbuat kesalahan nggak langsung dimarahi, nggak langsung dikasih hukuman fisik, tapi ada ucapan-ucapan yang baik disampaikan kepada siswa. Bagaimana tanggapan Ibu selaku wali murid? Salah sih ya, nggak apa-apa. Itu wajar. Misalnya mengadakan ini, wajib mengadakan. Jadi tadi contoh yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi ketika anak berbuat salah, kira-kira Ibu setuju nggak dengan seperti tadi? Setuju. Berarti udah cocok ya, udah pas ya. Oke, baik, terima kasih Mama Ati. Tepuk tangan buat Mama Ati. Oke, sekarang Mama Gigi, silakan Mama Gigi. Ya. Iya, terima kasih. Kalau buat saya penerapan dari tutur kata buat para guru itu cukup alhamdulillah bisa enak ke hati anak-anak. Jadi seorang anak ini nggak langsung down ataupun langsung takut gitu akan ucapan dari guru-gurunya gitu. Jadi dari ucapan kata guru-guru itu bisa kena ke otaknya anak-anak kita, jadi bisa diterapkan lagi. Dan mungkin dengan adanya ucapan kata-kata itu anak pun nggak akan melakukan hal itu lagi gitu. Jadi akan ada perubahan gitu. Ya, jadi nyaman Ibu ya. Ya, jadi nyaman ya ketika ada seperti anak melakukan kesalahan ya tetap Bapak Ibu mengayomi. Ya. Ya. Dengan tutur kata aja udah cukup gitu. Jangan sampai ada mengkriminasi atau menontok mereka, maksudnya terlalu ekstrim lah gitu. Saya paling nggak suka, soalnya ada di maaf dan sekolahnya ada seperti itu Pak. Ya, betul ya. Tapi alhamdulillah di SD itu di orang petang gurunya baik-baik ya Bu ya, lembut-lembut ya. Alhamdulillah. Jadi Gitu. oke. Iya, baik, terima kasih Mama Gigi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu, ya untuk ya jadi yang terakhir ketika yang ini contoh aja tadi seperti apa yang Bapak Ibu praktekkan itu benar ya seperti tadi Pak Suki sampaikan, Bu Ahmad sampaikan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, yang lalu langsung mendatangkan guru ya, lalu ketika duduk, nah kemudian apa maksud kesalahannya dan langsung disampaikan baik-baik, tidak langsung diintimidasi atau dimarahi. Ya, baik itu ya mungkin sebagai penutup mungkin barangkali Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan selama ini SDN Duri Talanona Petang ya Bu sudah menyampaikan tadi kita sudah menjelaskan tentang budaya positif, kemudian tentang kedisiplinan dan juga tentang terakhir penerapan restitusi dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mungkin barangkali Ibu Kepala Sekolah ingin menyampaikan tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SDN Duri Talanona Petang. Mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahman yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena memang ada suatu hal yang memang harus diselesaikan sehingga saya datang terlambat. Tapi alhamdulillah sudah selesai urusan. Alhamdulillah nih saya kebetulan juga masih bisa bergabung ya di sini walaupun datangnya terlambat. Jadi saya juga sebetulnya bahasa tadi restitusi. Saya aja baru dengar. Sebetulnya betul ketika anak melakukan kesalahan ya, saya setuju dengan tanpa anak itu harus tidak harus langsung dihukum, karena bagaimanapun anak itu kan sedang berkembang ya. Kita jangankan anak, kita ajak sebagai orang dewasa ketika melihat sesuatu yang memang tidak baik, itu kan biasanya suka ada SP1, SP2, SP itu dan selanjutnya itu ya. Saya setuju dengan kayak tadi restitusi itu ya. Jadi di mana anak itu ketika melakukan kesalahan mereka tidak langsung dihukum, itu adalah jalan yang terbaik, tapi anak diarahkan dan anak diberitahu bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan, sehingga mereka tahu solusi yang kemudian mereka harus lakukan ke depannya. Seperti tadi katanya, seperti anak yang nyontek kemudian dengan sendirinya dia mengatakan bahwa saya nyontek, dari segi itu aja dia udah mendapatkan nilai plus, artinya dia mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Dan guru pun ketika ada seorang murid yang memang dia sudah mau mengungkapkan dengan jagonya dia mengakui kesalahan, itu kita harus memberikan aplaus seperti itu ya, karena tidak semuanya anak itu ketika melakukan kesalahan mereka akan jujur. Kejujuran itu di atas segalanya ya. Kemudian hal-hal yang positif yang telah kita lakukan di sekolah kita, Pak. Selama ini sekolah kita telah banyak melakukan kebiasaan di antaranya yaitu tentang keagamaan ya. Itu salah satu program dari sekolah kita. Anak itu di setiap hari Jumatnya ada kegiatan tadarus Quran. Kenapa kita terapkan itu? Memang pertama visi misi kita di situ supaya anak itu beriman di situ apa? Dengan menghadirkan atau misalkan mengajak anak untuk melakukan kebiasaan yang memang dapat menjurus kepada untuk mencintai agamanya seperti tadarus Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan juga pedoman hidup yang memang harus kita baca ya, yang harus kita pelajari. Ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu susah dipelajari, jangan dijauhkan. Jadi kita harus juga mampu mendekatkan anak dengan Al-Quran, kemudian mencintai Al-Quran, karena dengan Al-Quran juga kita akan mendapat syafaatnya. Kemudian itu kebiasaan lain juga anak ditampilkan ya, mereka ditampilkan untuk berani, yaitu misalkan menyampaikan muhadharah, kemudian juga
apalagi memimpin baca Asmaul Husna dan lain sebagainya itu yang menjurus kepada untuk terwujudnya visi misi yang telah kita sepakati. Kemudian lagi di samping itu bukan berarti kita itu ya anak sudah diajarkan untuk sodako, bukan berarti kita anak dipaksa untuk itu, untuk dipaksa untuk berbuat untuk nih ada pungutan ya gitu di sekolah, tapi enggak, mereka lebih kepada berbagi karena tujuannya yaitu untuk mereka mau ketika melihat saudara-saudara mereka yang tidak mampu, teman-teman mereka yang tidak mampu, tanpa harus ada itu dorongan dari gurunya, mereka dengan sendirinya ada care lah gitu, respect ya. Itu aja yang menaik keagamaan. Kemudian kita juga di samping itu banyak sekali ekstrakurikuler yang telah kita tampilkan, artinya yang sudah dipelajari setiap hari, setiap minggunya, yaitu ada yang di hari Senin, di hari Rabu dan lain sebagainya. Itu salah satu kegiatan yang memang supaya anak itu memiliki kemampuan khusus ya. Di situ kita anak itu tidak harus mengikuti kegiatan yang ini, tapi di situ anak akan dengan sendirinya terlihat mereka di bidang mana menguasai, atau mereka di bidang mana ada sehingga memunculkan bakat yang ada di anak gitu ya. Itu saja dari saya sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong menjumpai sekolah kita Bapak Ibu. Luar biasa ya. Tadi Kepala Sekolah sudah menjelaskan secara detail ya salah satu bentuk penerapan budaya positif yang ada di SDN Bumi Utara Tenang ya. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi kita pada hari ini, sosialisasi saya pada hari ini ya sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga nanti budaya positif ini senantiasa selalu kita jalankan ya untuk kedepannya menuju perubahan atau paradigma belajar untuk perubahan yang lebih baik lagi. Halo. Hai. Halo. Oke, kalau saya bilang siapa kita? Siapa kita? I am the best, you are the best, we are the best. Oke, siapa kita? I am the best, you are the best, we are the best. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, foto bersama Bapak Ibu.